Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini sedikit akan diuraikan beberapa hal yang dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Di antaranya dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan itu, selain kita diwajibkan berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan, dan dianjurkan kita untuk qiyamul lail, untuk pada malam harinya kita melaksanakan salat tarawih dan salat witir. Juga dianjurkan kepada kita untuk banyak-banyak qiraatul Quran. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran wa tadabbur bi qiraatika, dan merenungi apa yang kita baca daripada Al-Quran. Dan juga sekaligus mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sabda Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an dan juga wa 'allama, dan mengajarkan. Jadi selain kita membaca Al-Qur'an, kita juga mengajarkan Al-Qur'an. Ali bin Abi Thalib sempat mengatakan, man 'allama harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa yang mengajarkan aku satu huruf, aku siap untuk menjadi hamba sahaya. Apalagi kalau kita ajarkan ini Al-Quran. Jadi bagaimana kita menjadikan anak-anak itu tidak buta daripada Al-Quran, mereka mengenal tentang Al-Quranul Karim. Diajarkan mereka yang namanya huruful hijaiyah, agar supaya mereka nantinya ke depannya bisa menyelamatkan mereka tidak hanya dunia tetapi tentang akhiratnya. Oleh karena itu dikatakan seorang disebut orang tua. Orang tua itu tidak hanya yang menyebabkan kita lahir, tetapi disebut orang tua juga siapa yang mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan. Dan bahkan dikatakan dia lebih afdal, lebih utama. Karena kenapa? Yang dia selamatkan ini bukan hanya dunianya, tapi juga tentang akhiratnya. Kemudian ada beberapa perbedaan antara membaca Al-Quran dan juga membaca kitab-kitab yang lain. Di antara perbedaan bagi seorang yang membaca Al-Quran dan kitab-kitab lainnya itu, bagi seseorang yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala ketika kita membacanya. Beda kalau kitab-kitab yang lain. Tentunya dengan kita membaca Al-Quran, satu huruf Allah lipat gandakan menjadi 10 hasanah, 10 kebaikan kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya akan, bagi orang yang baca Al-Quran akan muncul ketenangan dalam hatinya. Sesuai dalam Al-Quran disebutkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati akan menjadi tenang. Kemudian juga dengan faedah yang lain dengan membaca Al-Quran ini akan menyelamatkan seorang daripada azab kubur. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah oleh kalian Al-Quran, dan nantinya Al-Quran itu akan datang kelak pada hari kiamat, akan memberikan syafaat untuk yang membacanya. Termasuk juga kita dianjurkan setiap malamnya sebelum tidur membaca surah Al-Mulk, atau disebut surat Tabarak. Disebutkan dalam hadis bahwasanya surat Tabarak yang mani'ah min adzabil qabr. Jadi surat Tabarak adalah pencegah bagi seorang aman daripada siksa kubur. Apa yang menjadi pencegah untuknya tidak tersiksa atau tidak disiksa di kubur. Nantinya surah ini akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menjadikan aku sebuah surah dalam Al-Quran. Maka perkenankan untuk aku memberikan syafaat. Siapa yang telah mengamalkanku selama mereka di dunia, yang selalu membaca surah Al-Mulk selama di dunia, surah ini akan meminta kepada Allah, minta syafaat kepada Allah. Jadi insyaallah berkat kita selalu mengamalkan surah Al-Mulk, nanti surah ini akan Al-Quran ini, yaitu surah Al-Mulk akan memberikan syafaat
surah Al-Mulk ini akan memberikan syafaat untuk membacanya. Kita insya Allah akan aman dari siksa kubur. Kalau sudah dikubur dia mendapatkan keamanan, keselamatan. Insya Allah perjalanan selanjutnya akan mudah dan bisa menuju akhirat akan mudah. Tapi sebaliknya ketika dia mendapatkan siksaan di kubur, yakinlah perjalanan selanjutnya akan penuh rintangan dan hambatan dan penuh dengan cobaan. Oleh karena itu penentuan yang pertama itu adalah di alam kubur. Jadi kan dunia ini darul amal, waktu kita mengamalkan. Nanti amalan yang kita amalkan di dunia ini akan menjadi penyelamat untuk kita nanti di akhirat kelak. Dan awal manazil akhir, awal persinggahan pertama di akhirat adalah alam kubur. Sehingga itulah menjadi penentu. Sehingga Rasulullah itu sering mengingatkan kita untuk ziarah kubur. Ya. Sebenarnya dengan ziarah di kubur akan mengingatkan kita tentang akhirat. Karena itu dianjurkan kita untuk banyak-banyak untuk membaca Al-Quran. Dan juga yang lainnya pula, Al-Quran kan tadi sudah disebutkan akan memberikan syafaat untuk yang membacanya. Yang berikutnya lagi akan ditolak syaitan di tempat-tempat yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Dan sebaliknya akan turun para malaikat di tempat-tempat yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Oleh karena itu tidak hanya di masjid kita membaca Al-Quran, di mana saja, mau di rumah, mau di jalan, mau di kendaraan, kalau bisa kita membaca Al-Quran, kita membaca. Apalagi di bulan Ramadan, bulannya umat baginda Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita untuk banyak-banyak untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir bahwasanya apabila seseorang membaca Al-Quran, ini juga nantinya sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulullah azza wa jalla, wa idza qara'ta al-Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka kami akan jadikan di antaramu dan di antara orang-orang yang tidak beriman itu tentang akhirat ada hijab yang akan menutup. Dengan membaca Al-Quran itu insya Allah akan menyelamatkan kita daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Dan masih banyak faedah-faedah yang lainnya dengan membaca Al-Quran. Antaranya kalau hari Jumat dianjurkan kita membaca surah Al-Kahfi. Bisa menjadi cahaya antara dua Jumat. Dan juga bagi orang yang mengamalkan 10 ayat dari surah Al-Kahfi itu aman dari fitnahnya Dajjal. Kemudian surah apa yang lainnya, surah Yasin ini dibaca untuk apa saja hajat kita. Surah Al-Waqi'ah dibaca juga untuk Allah berikan rezeki. Ya. Rezeki ini bisa rezeki yang nampak atau rezeki yang tidak nampak. Kemudian apalagi faedah dari bagi orang yang membaca basmalah serta orang yang membaca ta'awud. Bagi orang yang membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini faedah dari orang yang membaca ta'awud akan menghilangkan was-was dalam dirinya. Yang menghilangkan perasaan was-was dalam hati seorang mukmin. Sesuai daripada firman Allah, fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau mau membaca Al-Quran, maka minta-mintalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan asyaitonir rajim. Kemudian basmalah sendiri, bismillahirrahmanirrahim, ada sekali rahasia. Banyak rahasia yang tergantung dalam basmalah itu. Makanya punya rahasia tersendiri, dan basmalah sendiri punya rahasia tersendiri juga. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim akan turun para malaikat, akan akan membantu orang yang berzikir itu, membantu orang yang berzikir kepada Allah, dan juga akan memunculkan keberkahan. Kita diberi tajlubul barakah, akan memunculkan keberkahan setiap kita membaca Bismillah. Ketika memulai pelajaran baca Bismillahirrahmanirrahim, memulai berjalan baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja aktivitas kita kalau kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim,
insya Allah ada keberkahan. Ngambil sesuatu atau mau makan gitu, sesuatu, insya Allah kita ada keberkahan dari apa yang kita makan, atau dari apa yang kita minum, apa yang kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum, kita makan, kita minum Bismillahirrahmanirrahim, akan ada keberkahan semua dari apa yang kita makan, kita minum, maupun daripada apa semua. Insya Allah mudah-mudahan pesan yang singkat ini bulan Ramadan yang mulia akan menunjukkan pengetahuan lah sedikit dan sholat manfaat sekalian untuk mengisi hari bulan. Ya, lanjutkan kepada kita ya. Sering-seringlah kita ketika berjumpa dengan saudara kita yang muslim, kita ucapkan syahrullah, bulan penuh keberkahan, memunculkan kegembiraan hati mukmin dengan bulan ini. Kita hidupkan bulan ini dengan ibadah. Sekali kita ucapkan kalimat tahmid itu sudah diucapkan. Tidak hanya di awal Ramadan, tapi juga di malam-malam yang lain. Kita berjumpa dengan orang muslim, kita ucapkan Ramadan. Yang mendengarkannya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima ibadah kita, menerima puasa kita. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbalallah siyamana wa siyamakum wa a'malana wa a'malakum. Itu yang kita baca. Mudah-mudahan manfaat buat kita sekalian di pesan yang singkat ini. Mudah-mudahan manfaat kita maafkan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.